Bang respon. Saya mau ngomong begini. Setiap presiden melakukan aktivitasnya, istana itu kediamannya. Dia mau ngomong politik di situ, mau ngomong pembangunan di situ, mau silaturahmi di situ, itu boleh. Sebutkan saya larangan mana yang bikin tidak boleh. Selama zaman Pak SBY, pertemuan Setgap itu di istana emang bicara apa? Harga cabai. Kenapa Nasdem Kan enggak tidak politik. diajak, Bang Deddy? Kenapa Nasdem Ntar dulu, jangan langsung ini. lompat. Kenapa Nasdem tidak diajak? Jangan langsung lompat. Artinya sah bagi presiden untuk menggunakan kediamannya untuk bicara soal apapun, Pak. Ya, itu satu. Yang kedua soal netralitas. Tidak ada yang mengharuskan presiden netral. Kenapa? Karena yang menentukan siapa calon presiden adalah partai politik. Dan hingga hari ini saya belum pernah ada dengar satu partai politik pun yang menyerahkan kedaulatannya dalam memutus calon presiden. Oleh presiden, coba. Apakah presiden yang menunjuk Pak Prabowo jadi calon presiden? Tidak. Apakah Pak Jokowi yang menunjuk Ganjar jadi presiden? Enggak. Apakah Pak Jokowi yang menunjuk Anies jadi presiden? Tidak. So what? Jadi kita ini jangan aneh-aneh. Bikin aturan ini tidak netral, ini tidak harus berpihak. Come on, rujukannya apa? Mari kita bicara aturankah, etikakah, normakah? Jangan persoalkan yang nggak ada masalah. Hanya karena Rujukannya apa Bang Mardhani? Persoalannya adalah ini periode kedua Pak Jokowi. Kenapa kemudian ikut cawe-cawe untuk periode ketiga? Siapapun kemudian pelanjutnya. Mending lebih menyiapkan laporan pertanggungjawaban yang baik, perencanaan yang baik, apakah terkoneksi antara ekonomi dengan perencanaan pembangunan yang ada. Saya mau nanya, cawe-cawenya di mana? Lah, Bahwa dia punya, mungkin lebih baik usung si A, si B. Boleh nggak? Nah, saya tanya, boleh. Oke, satu, itu dulu. Kita selesaikan dulu. Yang kedua. Lalu, siapa yang akan memutuskan? dia tuh presiden. Ntar dulu, siapa yang akan memutuskan? Anda juga nggak boleh mendikte saya. Loh bukan, saya kan minta jawaban. Bukan begitu. Yang akan memutuskan partai politik. Pertanyaan yang salah. Oke. Lalu kita harus bedakan antara preferensi pribadi yang merupakan hak asasinya dia dengan soal netralitas dalam penyelenggaraan pemilu, Pak. Ini dua hal yang berbeda. Sebentar. Saya tetap kembali kepada pernyataan Pak Jokowi bahwa Nasdem tidak diundang karena sudah punya koalisi yang lain. Salahnya di mana? Salahnya adalah bahwa itu jelas menegaskan tidak netralnya Pak Jokowi untuk 2024. Kekhawatirannya apa? Ini antara pernyataan dengan kesimpulan nggak nyambung. Bukan. Karena apa? Tuntaskan. Pernyataan bahwa dia bukan satu koalisi lagi dengan netralitas dalam penyelenggaraan pemilu itu dua hal yang berbeda, kagak nyambung. Ngambilnya Dari ketika mana Pak Jokowi logikanya? Dijelaskan, lagi-lagi Bang saya Mardhani. kutip, Bahkan ketika mengatakan dia bahwa Nasdem sudah tidak dalam koalisi kita, berarti koalisi ini tidak akan melawan Anies. Nah, itu hak yang sangat prerogatif gampang. presiden menentukan siapapun yang menjadi koalisi dia atau bukan. Gus Romi, kita Itu Gus Romi. Mau ketemu Gus Romi. apa boleh, tapi pernyataan politik ini berbahaya. Bahwa Bahaya, Bang presiden Gus tidak Romi. netral Bahaya, berbahaya Gus Romi. sekali. Gus Romi. Saya ingin menyampaikan apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Presiden pada pertemuan kemarin dengan para ketua umum. Ini konsisten. 2 tahun yang lalu pun. Terus kalau dalamnya saya nggak ada masalah. Tapi pernyataan, kalau mau tambahin bahwa Nasdem tidak diundang karena sudah ada koalisi yang lain, ini kata kuncinya. Itu yang buat Sekarang saya tidak pertanyaannya etik. adalah Komentar soal Presiden itu, Gus. berpihak itu salah nggak? Sebagai pribadi tidak salah, tapi acara itu di istana dengan Kediaman cover presiden bahwa di istana. seluruh koalisi presiden. Alangkah baiknya kalau di tempat yang lain.